Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 21 Oktober 2021 dalam pekan ke-29 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 19 sampai 23, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 39 sampai 48. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang harapan seorang guru, harapan seorang pengajar, harapan seorang pendidik, supaya apa yang telah diajarkan kepada siapapun yang mendengarkan pengajarannya, supaya itu dihayati dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus berharap supaya jemaatnya di Roma sungguh menghidupi apa yang dia ajarkan. Demikian juga Yesus Kristus mengharapkan sekali supaya apa yang dia ajarkan, semangatnya, kekuatan, dan apapun yang dia berikan kepada para muridnya dan semua orang yang menjadi percaya kepada dia, saya dan Anda menghayati apa yang diajarkannya. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus misalnya dalam bacaan Injil hari ini menegaskan kepada para muridnya dan kita yang menjadi muridnya saat ini, karena karya pewartaan para rasul dahulu kala dan orang yang terlibat dalam karya pewartaan saat ini, Yesus mengharapkan, Yesus menegaskan, dan penegasan Yesus dalam kalimat yang sangat indah. Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku mendambakan api itu tetap menyala. Api adalah ungkapan simbolis rohnya, semangat yang diajarkannya, bahkan pengajaran-pengajarannya. Itulah api. Yesus sudah melemparkan itu. Yesus sudah mengajarkan semuanya itu kepada para muridnya dan semua para pengikutnya. Dan semua mereka yang mengikuti dia saat itu. Dia mengharapkan bahwa apa yang sudah dia wartakan, yang sudah dia ajarkan, itu akhirnya dihayati, terus bertumbuh dan berkembang. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus juga menegaskan dalam bacaan Injil yang sama hari ini bahwa banyak kali kalau orang mau menghayati apa yang dia ajarkan, akan terjadi semacam pergolakan, baik di dalam dirinya maupun dengan orang-orang yang terdekat dengan dia, yang mungkin berbeda pandangan dan berbeda penghayatan hidup. Bisa terjadi pergolakan di dalam diri sendiri antara kecenderungan manusiawi dan kerinduan untuk menghayati apa yang diajarkan oleh Yesus. Misalnya, yang diajarkan oleh Yesus adalah mengasihi musuh, mencintai musuh, dan mengampuni musuh. Sementara kecenderungan manusiawi yang ada di dalam diri setiap manusia malah sebaliknya, bukan mengampuni, bukan mencintai, tetapi mau menghancurkan dan tidak mau memaafkan orang yang bersalah kepada dirinya. Itu salah satu contoh. Masih ada sekian banyak hal yang bisa menjadi persoalan dalam kehidupan
ketika orang mau menghayati sungguh-sungguh apa yang diajarkan oleh Yesus. Tidak saja dalam diri sendiri, tapi juga dengan orang-orang yang ada di sekitar, dengan orang tuanya sendiri. Mungkin di antara suami dan istri, ketika misalnya salah satu dari antara mereka mau melaksanakan kecenderungan kemanusiaan, sementara di sisi lain ada pihak yang mau menghayati ajaran-ajaran Yesus, disitulah akan terjadi bentrokan, pertengkaran. Maka Yesus menegaskan, dia datang bukan untuk membawa damai, tetapi untuk membawa perbantahan, pertengkaran. Dalam arti itu tadi, saudari dan saudara yang terkasih. Sementara dalam bacaan yang pertama, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaatnya di Roma, mengingatkan mereka bahwa mereka telah dimerdekakan dari dosa. Yang memerdekakan itu adalah Allah melalui Yesus Kristus. Yesus telah melaksanakan kehendak Bapanya, menyelamatkan manusia dan menghapus dosa manusia dengan cara menderita sengsara dan wafat di kayu salib, lalu kemudian dikuburkan dan bangkit. Nah, Paulus mengharapkan supaya jemaat di Roma sungguh menyadari bahwa mereka telah dimerdekakan dari dosa oleh Yesus Kristus. Dan Paulus mengharapkan supaya rahmat yang istimewa ini, bahwa mereka dibebaskan dari dosa melalui sengsara, wafat, dan kematian Yesus Kristus, rahmat itu harus tetap dijaga. Supaya katakanlah secara dangkal, supaya kematian Yesus itu tidak seakan-akan kematian yang sia-sia, tetapi kematian yang sungguh berarti. Memang sih, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus berarti seperti apapun kita. Entah kita masih mau hidup dalam dosa atau sudah mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah, itu tidak mempengaruhi nilai yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus, putranya yang telah menderita sengsara, wafat di kayu salib, mati, kemudian bangkit. Tetapi secara manusiawi, kalau kita boleh mengungkapkannya, jangan sampai penderitaan, kesengsaraan, dan kematian Yesus lalu kebangkitannya sia-sia kalau kita memang tidak pernah berubah dari manusia lama, manusia yang berlumuran dosa, kepada manusia baru, manusia yang hidup menurut kehendak Allah. Kita mohon supaya Tuhan menguatkan kita untuk mampu melaksanakan diri kita dengan sebaik-baiknya, supaya kita tetap pantas di hadapannya dan juga sesama kita. Tuhan memberkati.